Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kami warahmatullahi wabarakatuh. dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai suatu perencanaan pemasaran oleh perusahaan Amazon yang berasal dari Amerika Serikat. Next, slide selanjutnya. Nah, sebelum kita memulai presentasi ya, lebih baik kita berkenalan dulu. Nama saya Ahmad Rizaki. Nama saya Ayu Apriliani. Nama saya Putri Nabila. Selanjutnya. Nah, kita nih pertama kita bahas dulu dari latar belakang dan bagaimana sih awal mula Amazon bisa berdiri. Nah, Amazon Incorporation ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan berbasis online. Perdagangan berbasis online yang terbesar di dunia, nomor 1. Nah, perusahaan ini berkantor di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Pada awalnya perusahaan ini hanya menjual buku, namun pada masa ini telah bervariasi produknya hingga merambah ke DVD, CD, video dan download atau maupun streaming film dan lagu. Nah, pada bulan Juli pada tahun 1994, Jeff Bezos selaku CEO dan juga pendiri dari perusahaan Amazon mulai mengembangkan perusahaan yang kemudian berbasis kepada online ataupun dalam jaringan. Pada tahun berikutnya, ia mendirikan suatu website dengan nama Amazon.com. Nah, mengapa ia mengambil nama Amazon ini? Nah, nama Amazon ini diambil oleh dia karena itu merupakan nama dari suatu sungai terbesar di dunia, yaitu Sungai Amazon. Nah, usaha ini merupakan jawaban dari Jeff Bezos untuk ikut berpartisipasi dalam bisnis internet yang sedang berkembang saat itu. Usaha ini diproyeksikan semakin berkembang secara pesat. Mengapa begitu? Karena dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya sebagai wakil presiden pada sebuah perusahaan di Wall Street. Setelah memperkirakan perkembangan perdagangannya melalui web akan naik hingga 2.300%, dia pun mulai mendaftar 20 produk yang bisa dipasarkan secara online. Produk tersebut antara lain compact disc, komputer hardware, komputer software, video, dan buku. Besarnya permintaan akan buku membuat Jeff Bezos memutuskan bahwa toko online miliknya akan berfokus untuk menjual buku. Nah, dalam 2 bulan peluncurannya, Amazon telah menjual produknya pada 50 kota di hampir lebih dari 45 negara. Nah, pada bulan berikutnya dan penjualannya naik hingga mencapai 20.000% per dolar Amerika Serikat per minggunya. Pada Oktober 1995, perusahaannya yang bernama Amazon mulai mengumumkan penawaran sendiri ke publik. Dan 2 tahun kemudian Amazon mulai mengeluarkan penawaran umum perdana saham pada tanggal 15 Mei 1997. Pada tahun 1998, Amazon tidak hanya terbatas pada penjualan buku saja, namun mulai menggunakan DVD serta meluncurkan Advantage Program. Nah, sejak tahun 1998 ini, Amazon telah membuka situs cabang secara internasional yang pertama dirilis di Inggris dan Jerman. Hingga saat ini, Amazon telah memiliki bisnis online yang telah tersebar di negara-negara besar di dunia, seperti Amerika, Kanada, Prancis, India, Italia, Spanyol, Brazil, Jepang, Cina, bahkan Belanda. Nah, untuk negara Asia sendiri baru ada Jepang dan Cina. Nah, selanjutnya. Nah, apa sih visi misi dari didirikan oleh Amazon oleh Jeff Bezos sendiri? Jeff Bezos ingin Amazon menjadi perusahaan yang berbasis pelanggan di muka bumi, di mana pelanggan dapat mencari dan menemukan segala keperluan mereka dan membeli secara online ataupun dalam jaringan. Dan ia pun memberikan harga produk yang semurah mungkin bagi pelanggan, ataupun
yang pernah ia bilang pada saat ia berbicara di TED Talk yang artinya to be the earth most customer-centric company where customers can find and discover anything they might want to buy online, and the views to ever customers the lowest possible price. Nah, karena hal itulah Amazon pada saat ini tidak hanya menjadi toko buku terbesar di dunia, tapi toko serba ada terbesar di dunia. Next. Dan Amazon sendiri juga mempunyai slogan yang arti dari slogannya itu adalah work hard, have fun, and make history. Oke. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Putri, silakan. Iya, selanjutnya di sini ada strategi pemasaran Amazon. Amazon telah menjadi retail online terbesar di dunia dan secara konsisten memberi pemimpin di segmen pasar. Strategi bisnis yang diikuti oleh Amazon berfokus pada biaya. Langkah-langkah yang diambil oleh Amazon dalam mengejar strategi yaitu yang pertama, memberikan diskon untuk anggota yang menawarkan pengiriman gratis 2 hari. Setelah mendapatkan percobaan gratis, kartu kredit akan otomatis dikenakan biaya sekitar $99 untuk anggota 1 tahunnya. Yang menggunakan analisis big data sebagai alat untuk memetakan perilaku konsumen. Seperti berbelanja di Amazon akan menemukan daftar rekomendasi produk yang dipilih sesuai dengan riwayat penjajahan yang kemungkinan akan dibeli. Itu berarti Amazon dapat merasakan dan memahami apa yang konsumen inginkan dan sesuai dengan strategi dengan tepat. Dalam menjalankan bisnisnya, Amazon menggunakan teknologi secara maksimal. Yang ketiga, pelanggan tidak perlu pergi ke toko buku fisik, bahkan menunggu pembelinya mereka tiba. Memperkenalkan pengiriman pada hari yang sama di banyak negara, Amazon telah mempopulerkan penjualan one click, di mana pelanggan dapat membeli apapun dan segala hal yang dijual di portal hanya dengan satu klik mouse. Masa depan cerah untuk Amazon jika terus berfokus pada kompetisi perusahaan dan pada saat yang bersamaan memperluas global value chain. Di sini ada segmentasi dan pemosisian. Segmentasi melibatkan membagi populasi menjadi kelompok-kelompok menurut karakteristik tertentu. Sedangkan penyeratan memilih kelompok tertentu yang didefinisikan sebagai hasil segmentasi untuk menjual produk. Positioning mengacu pada pembelian bauran pemasaran yang paling cocok untuk segmen pelanggan sasaran. Next. Selanjutnya ada Amazon terutama menggunakan 2 jenis pemosisian berikut. Penempatan multi-segmen. Amazon menawarkan berbagai macam produk dan layanan berhasil melintasi segmen pada waktu yang sama. Secara khusus, raksasa retail online ini menjual hampir 120 juta produk memenuhi kebutuhan keinginan berbagai segmen pelanggannya. Yang pertama, penempatan adaptif. Raksasa retail online ini memantau dengan cermat perubahan di pasar eksternal dan mengatasi peningkatan harapan pelanggan dengan secara berkala, memposisikan ulang produk dan layanan sesuai dengan perubahan di segmen tersebut. Yang kedua, penempatan antisipatif. Hal ini mengacu pada positioning ke segmen pasar yang memiliki omset rendah dengan antisipasi omset akan meningkat di masa depan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ayani. Baik, selanjutnya yaitu di sini ada strategi, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama yaitu kekuatan. Amazon merupakan perusahaan online pengecer produk media yang mendidik sekaligus menghibur. Fungsi seperti pengguna review yang dianggap sebagai atribut yang positif untuk berbagi informasi dan masukan yang dapat membantu mendorong penjualan. Amazon merupakan perusahaan online yang telah memiliki nama yang terkenal di seluruh dunia. Pada 10 tahun terakhir ini,
telah mengembangkan basis pelanggan sekitar 30 juta orang, dan sekarang Amazon telah memiliki kategori produk yang mencakup elektronik, mainan, dan permainan, dan masih banyak lagi. Penggunaan pasar online menyediakan fasilitas bagi pelanggan untuk menjual barang-barang yang tidak diinginkan, sehingga menjadi poin yang berbeda bagi Amazon untuk bersaing dengan para pengecer lainnya, dan berhasil membangun ikatan yang kuat dengan pelanggan yang lebih mudah sehingga memberikan kesetiaan kepada merek. Yang kedua yaitu ada kelemahan. Amazon tergantung pada penyampaian eksternal perusahaan untuk melaksanakan fungsi pengiriman antarmuka dengan pelanggan yang tak terkendali, dapat mengakibatkan tingkat layanan dan potensi masalah biaya kendaraan meningkat serta tentang perpajakan. Amazon mendapatkan kategori baru untuk bisnis, maka risikonya dapat merusak merek. Amazon merupakan toko buku nomor satu. Toy Air merupakan pengecer nomor satu untuk produk mainan dan permainan. Bayangkan saja jika Toy Air mulai menjual buku. Hal ini akan merancukan dan membahayakan konsumennya dan juga mereknya. Dengan cara yang sama, banyak dari kategori baru, misalnya otomotif, dapat membuktikan terlalu membingungkan bagi pelanggan. Yang ketiga yaitu ada peluang. Amazon mempunyai kesempatan untuk mengembangkan hubungan khusus dengan penerbit untuk menawarkan eksklusif dan meluncurkan edisi baru penulis sebagai bagian hak eksklusif yang akan memberikan poin yang berbeda di dalam pasar dan merangsang pertumbuhan. Investasi dan dalam penumbuhan akan memberikan peningkatan tingkat pelayanan pelanggan. Sebenarnya melalui customer service meeting, konsumen adalah harapan yang diandalkan oleh Amazon. Yang keempat adalah ancaman. Semua berhasil menarik kompetisi bisnis internet sejak Amazon menjual produk yang sama atau mirip seperti pengecer dan bisnis online lainnya. Mungkin menjadi lebih banyak dan lebih sulit untuk membedakan merek dari para pesaing. Amazon tidak memiliki merek yang juga memiliki berbagi produk yang sangat besar. Jika tidak, kompetisi harga dapat merusak bisnis, terutama pada hari Natal. Ini berarti bahwa ada unsur seasonality ke bisnis. Namun oleh para pedagang di pasar luar negeri, dalam berbagai budaya seperti seasonality tidak dapat bertahan. Meningkatkan biaya transportasi akan berdampak langsung terhadap biaya pengiriman pada pelanggan, seperti biaya-biaya tersebut tidak diserap ke dalam bisnis, tapi langsung dibayarkan kepada pihak ketiga yang diasumsikan ini akan disampaikan langsung ke konsumen yang dapat memiliki dampak negatif untuk persepsi mereka dan pandangan konsumen. Oke, baik. Berikutnya adalah pemaparan dari kami mengenai perencanaan pemasaran yang dilakukan oleh Jeff Bezos selaku pemimpin dari Amazon. Bagaimana Amazon bisa bertahan di pasar sampai sekarang. Ia pun juga membuat marketing plan-nya, membuat dari pertama, dari awalnya hanya toko buku, dan sekarang menjadi toko serba ada. Oke, ya segitu, hanya segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.